Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan penjelasan materi mengenai interaksi manusia dan komputer yang sudah saya susun kerangka presentasinya. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan rincian-rincian materinya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Faisal Bahri, NIM 17010665. Eh, saya jurusan Sistem Informasi, kuliah di Universitas Nurdin Hamzah Kota Jambi. Oke, kita coba akan langsung masuk ke pembahasan dan materinya. Oke, kita buka. Oke, yang pertama itu kita mulai dari pendahuluan. Pengertian interaksi manusia dan komputer. Oke, saya akan menjelaskannya secara perlahan-lahan. Jadi, apa itu interaksi manusia dan komputer? Jadi pada pembahasan ini kita akan mengupas dasar-dasar dari interaksi manusia dan komputer yang akan bisa jadikan kalian semua referensi dan dalam pembuatan makalah atau maupun bahan presentasi. Oke, saya coba langsung masuk ke pembahasannya. Oke, jadi interaksi manusia dan komputer. Jadi saat kita menggunakan komputer itu tanpa disadari sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan komputer yang kita gunakan tersebut. Bila kita menginputkan suatu data menggunakan perangkat input itu seperti keyboard dan mouse, maka komputer akan mengolah datanya tersebut. Dia lalu hasilnya akan ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor. Nah, di saat itulah menurut saya dialog antara manusia dan komputer terjadi. Jadi dari pengertiannya di sini interaksi manusia dan komputer adalah komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sisi lain juga interaksi manusia dan komputer merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna atau user interface komputer supaya itu mudah digunakan oleh manusia. Ada juga dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah serangkaian proses dialog dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu untuk berinteraksi dengan komputer, yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Oke, kita coba masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu contoh interaksi manusia dan komputer. Itu ada bidang pendidikan. Pertama, itu beberapa contohnya bisa kita lihat. Itu siswa yang mengisi soal-soal ujian berbasis komputer. Yang kedua, itu orang yang belajar melalui platform belajar online atau e-learning. Yang ketiga itu pengisian KRS yang dilakukan oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik. Yang keempat itu adalah kegiatan belajar mengajar menggunakan laptop dan infocus. Oke, itu sih sudah jadi penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada bidang keuangan. Di sini beberapa contohnya ada seorang akun yang biasanya menggunakan
aplikasi Microsoft Excel itu untuk mengurus semua data-data keuangan sebuah lembaga. Contoh selanjutnya itu kasir yang menggunakan komputer untuk mencatat semua transaksi dari sebuah toko. Kemudian selanjutnya ada di bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini contohnya yang bisa kita lihat itu saat kita berkunjung rumah sakit atau puskesmas, itu biasanya sudah menggunakan sistem nomor antrian yang sudah terkomputerisasi. Contoh lain dari itu pengguna mesin röntgen yang juga itu ternyata bagian dari interaksi manusia dan komputer. Oke, kita masuk ke bidang transportasi. Di sini contohnya pemesanan tiket pesawat, kereta dan bus melalui aplikasi web ataupun mobile merupakan bagian dari IMK. Kemudian ada keseharian. Di sini mungkin dalam suatu aktivitas yang dilakukan para manusia itu seperti contoh pemesanan ojek online melalui aplikasi Gojek dan Grab itu menggunakan smartphone mereka. Nah ya, itu juga merupakan contoh dari interaksi manusia dan komputer yang sering kita lihat, yang sering sudah kita lakukan pada di kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya juga ada itu seperti belanja online melalui situs marketplace. Ya, itu juga seperti kita belanja online apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Kita hanya cukup pergi menu ke aplikasi marketplace yang sifatnya itu online. Di sana kita nanti masuk ke menu transaksi, setelah itu bayar dan beres. Sudah yang seperti yang contoh umum yang kita ketahui pastinya. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya itu tujuan interaksi manusia dan komputer. Ini ada beberapa contoh gambaran contoh software aplikasi. Jadikan sebuah acuan ya. Itu yang pertama tujuannya adalah membuat software atau program aplikasi baik desktop, mobile ataupun web yang usernya friendly. Oke, yang kedua tujuannya itu mengurangi kebingungan dan frustasi pengguna saat mengoperasikan sebuah software. Juga mengatasi ketidakamanan sebuah program. Tujuan ketiga itu adalah meningkatkan kepuasan dan efektivitas kerja. Oke, mungkin pastinya sudah menjadi suatu hal yang baik dari interaksi manusia dan komputer ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sejarah interaksi manusia dan komputer. Di sini ada beberapa gambar yang bisa kita lihat. Waktu itu komputer sepertinya gambar ini komputernya masih secara komersial. Maksudnya itu dengan kata lain masih model yang jadul, karena itu masih diperkenalkan pada tahun 1950-an. Nah, di sini kan saat ini komputer adalah sebuah mesin yang sangat sulit dipakai dan tentu saja tidak praktis. Nah, kemudian pada tahun 1970 itu akhirnya komputer pribadi atau dengan sebutan itu personal komputer PC yang akan diperkenalkan pada tahun sekian. Teknik antarmuka pemakai atau user interface itu mulai diperkenalkan, di mana hardware atau software yang dirancang itu harus bisa memenuhi kebutuhan pengguna atau berorientasi user friendly. Ada beberapa ciptanya itu penyebabnya itu tidak lain karena harganya sangat mahal. Terus juga ukurannya yang besar dan hanya bisa dipakai oleh kalangan tertentu seperti ilmuwan atau ahli-ahli teknik saja.
Dari para peneliti mengatakan itu sistem yang berorientasi pada pengguna akan memberikan kontribusi yang lebih baik terdapat interaksi manusia dan komputer. Oke, kita coba masuk ke pembahasan cabang ilmu yang terkait atau yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer. Cabang ilmu tersebut itu diantaranya adalah ada di sini namanya linguistik. Linguistik ini merupakan ilmu yang mempelajari bahasa dan aspek bahasa. Itu seperti contoh itu bahasa komputasi dan bahasa teori formal. Yang kedua itu adalah antropologi. Antropologi di sini merupakan ilmu yang mempelajari budaya masyarakat suatu etnis. Itu contohnya di sini mengatakan budaya orang Indonesia akan berbeda dengan budaya Barat saat menggunakan suatu teknologi. Ya, itu mungkin sudah jelas karena dari sisi penggunaan dan cara mengoperasikannya atau mungkin pasti berbeda dan tidak sama. Kemudian ada namanya maaf. Oke, dari mana tadi? Yang ketiga itu adalah teknik elektronika. Itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang hardware juga software. Yang keempat itu adalah ergonomi, ilmu yang mempelajari aspek fisik dari pencocokan mesin ke manusia. Itu seperti yang kita ketahui papan ketik komputer, layar monitor dan lainnya. Yang selanjutnya di sini adalah sosiologi. Sosiologi ini adalah mempelajari ilmu di mana kita bisa mengetahui pengaruh sistem manusia dan komputer pada struktur suatu lingkungan. Yang selanjutnya itu perancangan grafis. Perancangan grafis ini adalah mempelajari ilmu kita itu bisa mendesain interface yang cocok untuk dijadikan oleh pengguna. Tipografi. Tipografi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara penggunaan huruf atau font yang baik. Kemudian selanjutnya ada namanya kecerdasan buatan. Di sini maksudnya adalah ilmu yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara user friendly. Contohnya itu seperti implementasi face unlock pada smartphone ya. Itu banyak saya jumpai beberapa smartphone yang bisa kita lihat itu apa ya, yang sudah standar kelasnya standar kelas atas. Oke, selanjutnya itu ada ilmu komputer. Ilmu komputer ini adalah ilmu yang mempelajari studi sistematik proses algoritma dan menjelaskan sistem informasi, analisis, desain yang berhubungan dengan program dan hardware komputer. Kemudian ada lagi namanya perancangan industri. Jadi ini adalah ilmu yang membahas tentang produk-produk yang interaktif seperti pengguna layar sentuh dan lainnya. Oke, kita akan coba masuk ke materi prinsip utama mendesain antarmuka, atau dengan kata lain interface. Itu yang pertama ada namanya user compatibility. Definisinya adalah sebuah software atau aplikasi interface-nya harus dibuat seolah-olah mengenal penggunanya. Karakteristik, sifat, bahkan kebiasaan usernya, sehingga kita harus melakukan survei siapa pengguna dari program aplikasi atau software yang akan kita buat. Jadi jangan sampai desain yang dibuat ini hanya disesuaikan dengan kemauan kita sendiri. Yang selanjutnya itu ada product compatibility. Ini maksudnya adalah aplikasi harus menghasilkan report atau laporan yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual.
karena seringkali aplikasi menghasilkan report yang berbeda dengan sistem manualnya. Kemudian ada namanya task compatibility. Jadi di sini beberapa deskripsinya adalah jangan membuat antarmuka yang memusingkan user. Jadi beberapa wacananya itu adalah buat desain antarmuka yang memudahkan user, bahkan untuk user pemula. Contohnya itu saat kita menginstal software, biasanya user hanya klik setup, klik next sehingga finish. Itulah yang disebut task compatibility. Ya, mungkin itu cara mereka supaya memahaminya dengan sederhana saja. Kemudian ada namanya familiarity. Itu maksudnya adalah manusia mempunyai sifat mudah mengingat. Jadi buatlah antarmuka seperti pada umumnya dari segi layout, model, dan lain sebagainya. Karena hal ini akan membantu user itu bisa berinteraksi dengan cepat melalui antarmuka yang sudah familiar. Selanjutnya itu ada namanya simplicity. Maksudnya adalah antarmuka yang memiliki banyak tidaklah selamanya itu baik. User akan bosan jika pertanyaan-pertanyaan menu dan informasi yang ditampilkan terlalu panjang dan berbelit. Kemudian ada lagi namanya flexibility. Itu hendaknya sebuah aplikasi bisa menyelesaikan masalah user. Jadi di sini menjelaskan user itu tampilkan menu, dialog box, hotkey, dan fitur lainnya. Itu untuk mempermudah user saat mengoperasikan aplikasi. Kemudian ada lagi namanya responsiveness. Maksudnya itu adalah pada dasarnya manusia itu mudah bosan dan tidak ingin menunggu. Jadi sebisa mungkin buat sistem yang langsung memberikan respon dari input yang sudah user inputkan. Kemudian itu yang terakhir adalah robustness. Deskripsinya itu dia akan pakai kata-kata yang sopan pada menu dan error yang ditampilkan agar dia dari para usernya dia friendly dirasakan oleh pengguna. Oke, sekian itu saja materi yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jabarkan. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin saya akan penutup. Jadi interaksi manusia dan komputer itu adalah perihal tata bentuk, penilaian, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan kajian fenomena yang di dalamnya interaksi antara pengguna dengan sistem. Jadi di sini diharapkan adanya interaksi manusia dan komputer itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Jadi dengan adanya itu semua bisa mendatang diharapkan dapat membantu semua jenis pekerjaan, sehingga nantinya mereka mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat. Karena di masa depan teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan akan dikerjakan dengan sistem komputer. Di sini saran yang saya ajukan dari beberapa ulasan materi yang sudah terpaparkan. Untuk kemajuan teknologi komputer itu maka diharapkan agar perkembangan komputer kedepannya mampu merubah pola pikir. Ya, itu dengan kata lain supaya dari tahun ke tahun itu negara bisa berkembang dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif serta tumbuh kreativitas
yang nantinya bisa menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Oke, jadi istilah komputer itulah yang kita ketahui. Oke, cukup. Mungkin itu saja yang bisa materi yang saya paparkan. Apabila banyak terdapat kesalahan atau kata yang tidak enak, tidak diperkenankan bagi kalian, saya mohon maaf. Saya juga hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oke, mungkin itu saja. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memahaminya lebih luas lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Saya pamit dan undur diri. Semoga bisa bisa memberikan pemahaman yang baik untuk kita semua. Baiklah, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.